Ya, dialog kami lanjutkan kembali masih bersama dokter spesialis mata vitreoretina dari Jakarta Eye Center, Dr. Cosmos Mangunsong, dan kami kembali mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi jika ingin tahu bagaimana menikmati gerhana matahari total yang tidak terjadi setiap tahun ini dengan cara yang aman. Nah, Pak Cosmos, ini kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa berdasarkan penelitian pernah ada yang mengalami kerusakan mata itu sampai 3 bulan. Itu pasti akan sangat mengganggu sebetulnya, sangat mengganggu. Nah, tadi disampaikan ada kepala BMKG yang mengatakan bahwa 2 jam pertama itu jangan melihat, tapi 2 jam berikutnya boleh melihat, juga tidak boleh, yang boleh itu pada saat gerhana matahari total. Tapi kalau Pak Cosmos katakan justru itu juga berbahaya sebetulnya kan, karena ultravioletnya itu tetap ada. Yang tidak ada hanya visible light-nya. Dan justru ketika pejabat ngomong seperti ini, masyarakat mengikuti, ini menjadi bahaya total ini sebetulnya ya. Nah, sebetulnya bagaimana cara yang aman sebetulnya Pak Cosmos untuk menikmati gerhana matahari total ini? Oke. Jadi kembali bahwa sinar matahari itu mengeluarkan ada 3 spektrum, yaitu visible light, ultraviolet, dan infrared. Untuk yang setiap hari kita asumsikan sebagai sinar yang berbahaya itu adalah visible light sebagai awam. Karena intensitasnya begitu tinggi sehingga kalau kita menatap matahari langsung itu kesannya langsung silau dan membahayakan. Lalu begitu ada gerhana matahari total, secara awam logikanya adalah sinar membahayakan sudah hilang. Tapi ternyata ya sinar ultraviolet itu tetap muncul. Ultraviolet ini kan ultra ungu, artinya tidak terlihat sama mata kita sebetulnya. Jadi near visible istilahnya. Jadi di bawah spektrum visible light. Jadi itu tidak terlihat dan itu tetap masuk ke mata kita. Nah, bahayanya adalah refleks mata kita seperti seolah-olah melihat di tempat gelap. Sehingga pupil mata kita melebar sehingga membuat expose sinar ultraviolet itu semakin banyak masuk ke mata. Nah, untuk tips amannya lebih baik kita menggunakan filter yang bisa memblok sinar ultraviolet. Soal filternya ini tadi kan banyak sekali orang yang menggunakan kacamata yang pakai kaca film segala macam. Namun sebelum dibahas Pak Cosmos, ini ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Nasir. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Nasir, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya mau tanyakan, saya baca di salah satu harian di ibu kota bahwa pada saat terjadinya gerhana total, jadi sempurna, sudah tertutup, untuk yang berada di daerah itu ya, di daerah yang total ya. Yang dilewati kan, ya? Betul, yang pasti yang total, yang benar-benar tertutup sempurna ya. Itu katanya pada saat itu tertutup total, maka diperkenankan untuk membuka kaca filter atau kacamata atau penghalang yang kita pakai untuk menatap matahari. Nah, setahu saya buat dari dulu waktu saya dari kecil diajarkan tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan untuk melihat menatap dalam keadaan bagaimanapun. Itu saya diajarkan begitu. Oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa kecepatan cahaya adalah 186.000 mil per detik, sedangkan jarak matahari ke bumi adalah 93 juta mil, sedangkan waktu yang dibutuhkan kalau demikian untuk cahaya itu berjalan dari matahari sampai ke bumi adalah 8 menit, kurang lebih 8 menit. Sedangkan matahari itu totalnya itu hanya 2,5 menit gitu. Sehingga bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa light yang berjalan itu, apalagi yang bahaya itu masih sedang berjalan kalau kita pun menatap pada saat ini. Jadi saya mau tanyakan, ini jadi gimana kok di dalam harian tersebut disebutkan bahkan dibilang bahwa pada saat fase total kacamata harus dilepas. Boleh dilepas ya Pak ya? Boleh dilepas katanya, namun hanya berapa menit, sedangkan dulu saya diajarkan jangan. Baik Pak Nasir. Yang ultraviolet itu masih di jalan itu. Baik Pak Nasir. Terima kasih banyak. Ya, ini pernyataan yang menarik ya. Nah, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan Pak Cosmos. Ada pejabat yang menyampaikan, bahkan tadi Pak Nasir juga membaca di surat kabar nasional. Ini kan menyebar kemana-mana. Ini sebetulnya pernyataan yang keliru sebetulnya kan. Nah, yang betul itu yang seperti apa sebetulnya Pak Cosmos? Jadi ultraviolet
itu merupakan bagian dari spektrum sinar matahari. Iya. Yang 3 tadi ya, ada visible light, ultraviolet, sama inframerah. Betul. Ultraviolet tidak pernah hilang selama matahari bersinar. Untuk expose ultraviolet jangka panjang itu yang menyebabkan di kemudian hari bisa mempercepat katarak, bisa menyebabkan kerusakan retina yang kita sebut sebagai degenerasi makula, itu untuk jangka panjang. Tapi untuk short term yang biasa terjadi pada fenomena gerhana matahari, masyarakat berpikir bahwa ultraviolet itu analoginya adalah sinar yang terlihat. Tapi ternyata tidak. Ultraviolet itu adalah sinar yang tidak terlihat. Dan itu bersinar sepanjang tahun, sepanjang detik oleh sinar matahari kita. Yang terblok itu hanya yang visible light oleh bayangan bulan. Sehingga seperti kata Pak Nasir tadi ya, yang mengatakan tentang kecepatan, lalu berapa menit sinar itu sampai ke bumi, itu adalah untuk visible light yang misalnya tadi tertutup lalu terbuka lagi seperti itu. Tapi sinar ultraviolet itu tidak pernah hilang dari matahari. Yang hilang hanya visible light-nya pada saat gerhana matahari. Itu membuat masyarakat membuka filternya lalu menatap langsung, otomatis terkena damage pada retina. Fotoreseptornya itu yang tadi rusak. Tadi kalau dikatakan yang pertama adalah fotoreseptor itu akan rusak dan bisa jadi gangguannya itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan yang berdasarkan penelitian. Ada yang lebih lama, tapi kurang lebih 3 bulan lah. Dan terus kemudian juga dalam jangka panjang itu bisa mempercepat katarak. Betul. Itu salah satunya yang apa bahaya yang bisa disebabkan oleh ultraviolet. Oleh ultraviolet. Dan satu lagi tadi disebutkan lagi Pak, kerusakan makula. Makula. Nah, itu kerusakan makula retina itu apa itu, Pak? Jadi ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa sinar ultraviolet merupakan salah satu faktor risiko untuk mempercepat terjadinya degenerasi pada makula. Makula adalah sentral dari retina yang isinya semuanya adalah fotoreseptor kerucut. Jadi dia terekspos terus-menerus, apalagi kita di negara Khatulistiwa, ada tempat-tempat yang memang lebih banyak ultraviolet exposure-nya dibandingkan tempat lain. Nah, di daerah tersebut kita menyarankan memakai pelindung ya. Kalau di negara maju, pelindung itu sudah awam ya. Orang pergi ke minimarket aja pakai sunglass gitu ya. Tapi memakai pelindung di kita, kebudayaan kita sepertinya mungkin dianggap sombong atau dianggap seperti show up atau seperti itu. Dampak kerusakan dari makula retina itu apa? Kalau katarak kan itu lensanya itu kan. Lensanya, betul. Jadi rabun gitu. Jadi rabun yang lensanya. Kalau kerusakan makula, otomatis penglihatan sentralnya akan menurun ketajamannya dengan bertambahnya usia. Lebih cepat daripada umurnya karena oleh karena itu kita sebutnya sebagai degenerasi. Seperti itu. Jadi sebetulnya intinya ultraviolet yang tidak terlihat itu bukan jaminan bahwa kita bisa melihat gerhana matahari total secara langsung. Dan kita kalau mau aman supaya tidak fotoreseptornya rusak, tidak cepat katarak dan juga tidak degenerasi di makula retina itu, kita harus menggunakan alat sebetulnya. Filter. Filter. Ada kacamata. Betul. Yang mengandung UV blocker. UV blocker atau UV protector. UV protector sama. Terus kemudian ada juga yang melihat dengan teropong. Itu aman nggak sebetulnya? Teropong kalau kita lihat langsung direct, disarankan menggunakan filter UV di ujung objeknya. Tetap harus pakai? Tetap. Kemudian kalau menggunakan, kadang kan teropong disambungkan ke kamera, kemudian kita lihatnya dari LCD atau TV gitu ya, monitor. Kalau seperti itu masih boleh karena kita tidak langsung melihat ultravioletnya. Nah, tadi kalau dibilang kamera, kan kamera itu ada yang buat ngintipnya itu pinhole-nya. Viewfinder ya. Itu kalau kita melihat dari situ bagaimana? Kalau memang di dalam spek kameranya sudah dikatakan terdapat UV blocker untuk lensanya, saya rasa aman lah ya. Aman ya. Kalau ada juga yang menggunakan kamera handphone gitu, itu juga aman sebetulnya ya. Kalau melihatnya dari LCD-nya.
Mungkin kalau backward ya, kalau dari belakang. Kalau kita mencari objeknya seperti begini ya, otomatis kita kan melihat juga sinar mataharinya ya. Tapi backward itu sendiri kan juga kadang pantulan dari UV itu tidak menjamin bahwa lensa monitornya itu, displaynya itu tidak memantulkan ultraviolet. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan pantulan di air. Nah itu gimana sebetulnya? Iya, jadi ultraviolet itu memang seperti layaknya gelombang sinar, gelombang cahaya, itu pasti bisa dipantulkan juga. Jadi cara aman memang menggunakan filter ya. Untuk yang lihat di cahaya air, lihat cahaya dari air tersebut, saya belum bisa pastikan itu aman apa tidak ya, karena mungkin sebagian ultraviolet juga bisa saja dipantulkan ya. Baik, intinya sebetulnya cara aman untuk melihat gerhana matahari total yang lebih baik adalah dengan menggunakan filter atau tidak melihat secara langsung. Baik Pak Cosmos, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.